مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Amma ba'du, para jamaah Masjid Al-Ghifari rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kesehatan dan kenikmatan iman, Islam, nikmat zahir, nikmat batin. Mudah-mudahan kita selalu menjadi hamba Allah yang selalu bersyukur kepadanya, dan mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini materi kita adalah tentang fiqhul maqasid, ya. Jadi berusaha untuk memahami tentang tujuan dan maksud syariah Islamiyah yang ada di dalam teks, baik itu Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, ya. Misalnya ketika kita baca surat An-Nur ayat 55, ya. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihat. Allah telah memberikan janji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. La yastakhlifannahum, pasti kami akan angkat mereka sebagai pemimpin fil ardi, di muka bumi ini. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana telah diangkat sebagai pemimpin orang-orang yang sebelum mereka. Wala yumakkinanna lahum dinahumul ladzi irtadalahum, dan pasti akan diperkokoh, akan dimenangkan untuk mereka agama mereka yang telah diridhai oleh Allah untuk mereka. Wala yubadilannahum, dan pasti akan diganti mereka dari mimba'di khawfihim, sesudah takut mereka menjadi rasa aman. Ya'budunani la yusyriku nabi syai'ah, mereka beribadah kepadaku dan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu pun. Wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun, dan barang siapa yang kufur sesudah itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik, ya. Ketika kita membaca ayat ini, maka yang perlu untuk kita tadabburi dan kita hayati, kira-kira apa maksud dan tujuan yang ada di dalam ayat ini. Nah, maksud dan tujuan yang terkandung dalam ayat ini adalah hifdzuddin, menjaga agama. Kita, ya, sebagai kaum mukminin dengan beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan kepada Allah dengan sesuatu pun, ya, menjaga eksistensi agama inilah kemudian Allah Ta'ala mengangkat orang-orang yang beriman itu sebagai khalifah di muka bumi ini, ya. Contoh yang lain adalah ketika kita membaca ayat yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang masalah khamr dan judi. Katakanlah, kul fihi ma itsmun kabir, di dalamnya ada dosa besar, wa manafi'u linnas, dan ada beberapa manfaat untuk manusia. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima, tetapi dosanya lebih berat, lebih besar daripada manfaatnya. Dan seterusnya. Ini juga perlu untuk kita cermati apa yang dimaksud oleh ayat ini. Itu adalah hifdzul aql, dalam rangka untuk menjaga akal. Allah Ta'ala mengharamkan perjudian, mengharamkan khamr supaya akal kita terjaga, tidak rusak, ya, oleh permainan dan oleh perlakuan itu. Misalnya ayat yang lain, wa dhallalna 'alaikumul ghamam, dan kami naungi kepada kalian awan, wa anzalna 'alaikumul manna wa salwa, dan kami turunkan
kepada kalian manna wa salwa, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Wa ma dzalamuna walakin kanu anfusahum yadzlimun, dan tidaklah mereka mendolimi kami, akan tetapi mereka kepada diri mereka itulah mereka berlaku zalim. Ini juga ada maksud yang terkandung di balik ayat ini, yaitu hifdzun nafs, dalam rangka untuk menjaga jiwa supaya tidak mati. Ada hadis dari Abdullah bin Abbas, qala lamma nazalat, ketika turun ayat walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, kabura dzalika 'alal muslimin, hal itu membuat orang-orang muslim merasa berat untuk mengeluarkan zakatnya, ya. Faqala Umar, maka berkatalah Umar bin Khattab, ana ufariju ankum, aku akan carikan jalan keluar bagi kalian. Fantalaqa, maka beliau lewat pergi. Faqala, dan bertanya, ya Nabi Allah, wahai Rasulullah, annahu kabara ala ashabika, telah berat pada teman-temanmu para sahabat tentang ayat yang turun itu, masalah zakat. Maka beliau mengatakan, innallaha lam yafrid az-zakata illa lisayyibaha, Allah tidak mewajibkan zakat kecuali untuk mensucikan ma baqiya min amwalikum, apa yang tersisa dari harta-harta kalian. Wa inna ma faradul mawarith, dan sesungguhnya Allah mewajibkan hukum waris faraid, wa dzakara kalimatan, dan menyebutkan tentang satu kalimah, litakuna liman ba'dakum, untuk dimanfaatkan, dijaga oleh orang yang sebelum kalian. Nah, ini juga ada maksud yang terkandung di balik hadis ini, yaitu hifdzul mal, dalam rangka untuk menjaga harta, ya. Diberikan atau diwajibkannya kita mengeluarkan zakat, infak, sedekah justru dalam rangka menjaga harta kita supaya bersih, suci, dan membersihkan dosa-dosa kita. Ada hadis tentang masalah pernikahan, tunkahul mar'atu li arba'in, wanita itu dinikahi disebabkan oleh 4 hal. 5 liha, karena faktor hartanya, wali hasabiha, atau karena nasabnya, wali jamaliha, atau karena kecantikannya, wali diniha, atau karena agamanya. Fadfar bidzatid taribat yadaka, maka pilihlah yang paling beragama. Pertimbangan yang paling utama adalah pertimbangan karena agama. Taribat yadaka, maka kamu akan beruntung. Apa yang terkandung di balik hadis ini, yaitu hifdzun nasl, menjaga nasab, menjaga keturunan, supaya keturunan yang kita dapatkan dari wanita yang solihah ini adalah keturunan yang baik, dari nasab, dari agama yang baik, maka mendapatkan anak yang baik. Nah, inilah jemaah sekalian, ada 5, ya, tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam kepada kita semua dalam rangka untuk hifdzuddin, menjaga agama kita, hifdzul akal, menjaga akal kita, hifdzun nafas, menjaga jiwa kita, hifdzul mal, menjaga harta, dan hifdzun nasl, menjaga keturunan. Inilah makna yang terkandung dalam syariat Islam yang disebut dengan maqasidus syariah itu. Sehingga Imam Ghazali pernah mengatakan dalam kitabnya Al-Mustasfa, wa maqsudu syar'i minal khalqi khamsatun, tujuan syariat diberikan oleh Allah kepada manusia, kepada makhluk ini ada 5. Wa huwa an yahfadha alaihim dinahum. Jadi yang 5 itu adalah rinciannya untuk menjaga pada mereka agama mereka, wa nafsahum, jiwa mereka, wa aqlahum, dan akal mereka,
wa naslahum dan keturunan mereka, wa malahum dan harta mereka. Fa kullu ma yatadammanu hifdzu hadhil usul al-khamsati fa huwa maslahah. Dan setiap yang mengandung, yang mencakup penjagaan terhadap 5 prinsip ini, maka itulah yang disebut kemaslahatan. Wa kullu ma yafutu hadhil usul fa huwa mafsadah. Dan setiap yang terlewat, yang tidak mengandung 5 unsur ini, maka itulah yang disebut mafsadat, kerusakan. Wa taf'uha maslahah, dan menolak mafsadat itu adalah kemaslahatan. Al-Imam Al-Amidi dalam kitab Al-Ihkam mengatakan, innal maqsud minasyar'i, sesungguhnya tujuan daripada syariat Islam adalah imma jalbul maslahah, bisa jadi adalah dalam rangka untuk menarik kemaslahatan, au taf'ul madharrah, atau menolak bahaya, au majmu'ul amrayni, atau mempertemukan 2 perkara tersebut. Nah, sehingga sama sekalian inilah inti daripada materi kita, ahamiyatu ma'rifati maqasid syariah, urgensi dari mengetahui maksud-maksud dan tujuan syariat kita itu adalah ada yang namanya al-ahkam, hukum-hukum yang ada tertulis dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, dalam hadis, dan ada ruhnya atau ada substansinya atau ada inti daripada hukum-hukum tersebut. Nah, bagaimana kita berusaha untuk mengikat rabtul ahkam bi ruhiha, mengikat hukum-hukum tersebut dengan substansinya, dengan ruhnya, sehingga menghasilkan apa yang sebenarnya diinginkan oleh syariat ini, substansi apa yang diinginkan oleh ayat ini, sehingga kita tidak salah dalam memahaminya. Yang kalau kita rinci ada beberapa poin. Yang pertama adalah idraku 'azamati dinil Islam. Pentingnya kita mengetahui maqasid syariah adalah untuk mengakui keagungan agama Islam. Semakin kita mendalami secara betul ayat Al-Quran dan hadis Nabawi, maka kita akan semakin mengakui tentang keagungan Islam. Yang kedua, ziyadatu thiqah bil Islam bil mujtahid, bertambah percaya kepada Islam dan kepada para mujtahid kita dulu, ya. Para mujtahid, para ulama mujtahidin yang telah mendahului kita, yang telah membuat rumusan-rumusan untuk memudahkan kita dalam berinteraksi, memahami ayat Al-Quran itu maksudnya apa, hadisnya apa, supaya kita tidak salah faham terhadap ayat atau hadis itu. Yang ketiga, ad'a ilal itizam bi syariatillah, mengajak untuk komitmen terhadap syariat Allah. Dan yang keempat adalah al-hikmah fi tatbiqi ahkamil Islam, bijak dalam mengimplementasikan hukum Islam, ya. Tidak serampangan, tidak parsial, tidak keras, atau tidak asal-asalan dalam menerapkan hukum Islam. Juga yang kelima adalah al-hikmah fi da'wah ilal Islam, bijaksana dalam mendakwahkan Islam. Kalau hukum Islam itu sudah final, ya, sudah selesai, wahyu sudah selesai turun, tetapi pemahaman terhadap wahyu itulah kadang-kadang ada perbedaan di antara kita, apalagi dalam implementasinya. Dan mendakwahkan terhadap wahyu itu perlu adanya strategi, ya, supaya kita tidak salah dalam mengimplementasikan ayat atau hadis itu di lapangan, di masyarakat kita, ya. Tahqiqul ubudiyah zahiran wa batinan, membuktikan, merealisasikan peribadatan secara lahir dan batin kepada Allah Ta'ala. Yang ketujuh, istinabu harfiyatin nusus, menjauhkan makna harfiyah secara zahir, ya, secara eksplisit semata-mata, ma'a munaqadati qasdi syariah, dari tanakut, kontradiktif dalam memahami terkait dengan maksud syariah. Kadang-kadang ada teks, apakah itu ayat Al-Quran ataukah hadis, yang seolah-olah itu bertentangan antara satu dengan yang lain, tetapi sebenarnya bukan
memiliki pertentangan, hanya pemahaman kita yang tidak sampai ke sana, atau bisa jadi kalau tidak bisa dipadukan, maka bisa jadi antara ayat yang pertama dan kedua itu ada rumus yang namanya an-nasakh wal mansukh, ya, an-nasikh wal mansukh, yang ayat yang terhapus dan yang menghapus. Bisa juga terkait dengan masalah yang mengkhususkan al-am wal khos, atau ada ayat yang khusus dan ada ayat yang secara umum, ya, ayat yang khusus mentaksis ayat yang umum, begitu. Kemudian yang kedelapan, tahqiq al-maslahah al-haqiqiyah fil iltizam bi syariah, pembuktian maslahat yang sebenarnya pada komitmen syariat. Kalau kita bagi hukum-hukum atau tujuan-tujuan syariat itu ada 3 macam, ya. Al-maqasid ad-daruriyah, tujuan-tujuan yang sifatnya itu adalah primer, yang sangat prinsip atau mendasar, ya. Yang kedua al-maqasid al-hajiyah, tujuan-tujuan yang sifatnya itu adalah sekunder, yaitu kebutuhan. Dan yang ketiga adalah al-maqasid at-tahsiniyah, tujuan-tujuan yang sifatnya itu adalah tersier. Nah, masing-masing ada penjelasannya, ya. Ya, sebagaimana yang sudah kita fahami. Kalau ad-daruriyah, sesuatu yang prinsip yang mendasar, yaitu bulughul insan haddan yakhafu ma'ahu al-halak, sampainya seseorang pada batas dia khawatir apabila tidak mendapatkan sesuatu itu akan mati, karena itu terkait dengan makanan, minuman misalnya, au ad-darar asyadid, atau keburukan, bahaya yang amat sangat, ala ahadi daruriyat linafsi, atas salah satu kebutuhan asasi bagi jiwanya. Ketika pada suatu saat misalnya kita berada di hutan, pada saat itu tidak ada makanan, tidak ada minuman sama sekali yang kita bawa, maka dalam keadaan yang darurat itulah, misalnya kita menemukan bangkai, ya, hewan, nah, yang seharusnya itu adalah haram, karena kita saat itu dalam keadaan yang darurat, maka diperbolehkan. Ad-darurat tubihul mahdhurat, ya, sesuatu yang darurat, yang mendesak, yang sangat kita butuhkan, maka membolehkan sesuatu yang sebelumnya hukumnya haram, ya. Sedangkan al-hajiyah, yaitu kebutuhan, ma yaftakiru ilaiha min haitsu at-tausi'ah, sesuatu yang kita butuhkan untuk dalam tataran, untuk yang dalam kondisi yang lebih longgar, ya. Warafi ad-dhayiq, dan untuk menghilangkan kesulitan al-mu'addi fil ghalib ilal haraj, yang secara prediksi pada umumnya itu kalau kita tidak lakukan itu kita akan merasa kesulitan, wal masyaqqah, dan merasa berat, al-lahiqah, yang akan kita dapatkan bi fautil matlub, dengan terlewatkannya sesuatu yang kita inginkan itu. Fa idza lam tara'i, apabila tidak kita penuhi, dakhala 'alal mukallafin, akan didapatkan oleh para mukallaf, kita semua al jumlah secara umum, al haras wal masyaqqah, walakinnahu la yablugh mablaghal fasad, akan tetapi tidak sampai menjadikan kita itu binasa, menjadikan kita mati misalnya, secara umum seperti itu, ya. Ya, kalau dalam bahasa kita adalah sekunder, ya, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya itu sekunder. At-tahsiniyah, sesuatu yang tersier, al-akhdhu bima yaliku min mahasinil adat, mengambil sesuatu yang cocok, yang sesuai dengan hal-hal yang baik secara tradisi, wa tajannubul ahwal, dan menjauhi keadaan-keadaan al-mudannisat, yang menghinakan, allati ta'nifuhal uqul ar-rajihat, yang menyertai akal-akal yang kuat, wa isma'u dzalika qismu makarimil akhlak, dan hal itu akan bisa menjadikan seseorang mendapatkan akhlak yang baik. Jadi secara daruriyat primer tidak sampai, kebutuhan juga tidak sampai, tapi itu kita butuhkan, ya. Masing-masing nanti ada contohnya, ya. Jadi secara umum maqasid syariah terbagi menjadi 3 tadi. Ada yang sifatnya daruriyat, yang sangat prinsip, yang sangat mendesak.
kemudian al-hajiyat, kebutuhan-kebutuhan yang sifatnya sekunder, dan at-tahsiniyat, kebutuhan-kebutuhan yang tersier itu. Yang masing-masing ini ada 2 poin, yaitu ijad wa hifdzu, mewujudkan atau memelihara, baik itu ijadu ad-din atau hifdzuddin, kemudian ijadun nafsi wa hifdzun nafsi wa ijadul aqli, ya, mewujudkan, menjaga, memelihara agama, jiwa, harta, ya, kemudian akal dan keturunan atau kehormatan, ya. Nah, ini masing-masing ada contohnya. Jadi misalnya dalam hal agama, ya, tentang hifdzuddin, ya, ijaduddin ataupun hifdzu ad-din, Allah Ta'ala memberikan syariat, kewajiban kepada kita untuk beriman dengan rukun-rukunnya yang 6 itu. Kemudian mengharuskan kita untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat, rukun Islam yang pertama, ya, sebagai pondasi kita dalam masalah akidah, prinsip-prinsip akidah, dasar-dasar akidah, dasar-dasar ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Itu dalam rangka untuk iqamatuddin, sebagaimana yang kita jelaskan pekan lalu, ya. Di antara hukum-hukum Al-Quran ada yang tujuannya adalah untuk menegakkan agama, eksistensi agama kita dengan prinsip-prinsipnya ini. Kemudian di samping itu agama ini juga harus kita pelihara, sehingga Allah Ta'ala mewajibkan kepada kita untuk berdakwah, mendakwahkan Islam ini kepada sesama umat Islam, mengajak orang-orang yang di luar Islam untuk masuk kepada agama Islam yang sudah berislam supaya melaksanakan secara baik, menghadapi musuh dalam berjihad, menindak yang murtad sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Bakar pada saat itu, ya. Walaupun ada sebagian orang yang saat itu masih sholat, kemudian masih puasa, tetapi ketika mereka menolak untuk mengeluarkan zakat, maka itu sudah dianggap murtad, karena tidak ada bedanya antara rukun Islam satu dengan yang lain. Mencegah pendangkalan akidah dari pemurtatan, dari misionarisme dan sebagainya, ya. Kemudian menjaga jiwa, ijadun nafsi, dalam rangka untuk mewujudkan jiwa kita itu, Allah mewajibkan kepada kita untuk mencari nafkah yang halal, yang thayyib, ya. Mewajibkan kepada nikah dalam hal pernikahan. Jadi nikah ini para ulama fikih itu membagi hukumnya dengan 5 hukum fikih sesuai dengan kondisi dari seorang muslim, ya, khususnya laki-laki. Apakah dia hukum nikahnya adalah wajib, ataukah hukumnya sunnah, ataukah mubah, atau mungkin makruh, bahkan sampai ke haram, sesuai dengan kondisi faktual dari seorang muslim itu. Kalau dia orang yang sudah mampu, yang apabila tidak menikah justru akan melakukan perzinahan, maka hukumnya wajib untuk menikah, ya. Kalau dia masih bisa menjaga diri, maka hukumnya sunnah. Kalau mubah, ini ada kondisi-kondisi tertentu yang kasuistik, ya. Kalau makruh atau haram ini sifatnya kalau laki-laki itu memiliki penyakit tertentu, misalnya penyakit menular, ya, atau penyakit yang kalau dia menikah justru akan membahayakan istrinya. Ini punya penyakit atau terjangkit virus HIV/AIDS misalnya, maka justru haram, tidak boleh, ya, untuk menikah. Nah, kalau dalam kondisi yang normal, maka disinilah hukumnya wajib, ya, dalam kondisi yang pertama tadi. Kemudian hifdzun nafsi, contohnya adalah haramnya merusak tanaman, diterapkannya hukum qisas, walakum fil qisasi hayat. Pada masalah qisas itu ada kehidupan, ya. Justru dengan ditegakkannya qisas, maka akan terlindungi nyawa sekian banyak orang-orang yang baik-baik, ya, warga sipil, ya. Karena tidak ada qisas inilah para penjahat, ya,
dengan gampang membunuh karena hukumannya ringan, apalagi ada lobi-lobi tertentu misalnya. Nah, sehingga inilah yang menyebabkan kekacauan di masyarakat. Kemudian masalah akal, ijadul akal, Allah Ta'ala memberikan akal kepada setiap manusia, kewajiban untuk menuntut ilmu dasar, khususnya ilmu agama ya, ilmu yang daruriyat, ilmu yang sangat mendasar, ini adalah ilmu agama. Kemudian kalau dalam hal hifdzul akal adalah haramnya mengkonsumsi segala sesuatu yang dapat menghilangkan akal, seperti khamr, narkoba, kalau sekarang adalah miras dan sebagainya ya. Ini saat ini kita dalam keadaan darurat narkoba ya. Banyak sekali sarana-sarana yang dipakai oleh generasi kita, generasi muda saat ini untuk tidak sadar merusak akalnya ya. Bagi yang mampu mungkin beli pil koplo ya, atau beli suntik atau yang lain-lain itu ya, ekstasi ya. Bagi yang tidak mampu ini saya baru mendengar tadi atau kemarin ya. Jadi untuk fly itu salah satu caranya yang bagi saya itu sangat menjijikkan ya. Mungkin ada sebagian yang sudah tahu ya. Jadi pampers yang bekas itu, bekas dipakai itu loh ya, kan tentunya ada darahnya ya. Direbus, air rebusannya itu diminum, itu bisa fly katanya. Aneh ya. Jadi sampai seperti itu ya, caranya itu ya, nggak tahu apa ada unsur zat apa, Allahu alam ya. Bagi yang paham dalam hal kesehatan mungkin bisa diteliti nanti ya. Jadi sampai seperti itu ya, untuk bisa nge-fly itu. Anak-anak SD ya, ada, saya punya teman di Jabung itu ya, anaknya sekolah di MI kelas 5 itu sudah pakai minum-minuman keras ya, mabuk-mabukan, dipanggil oleh kepala sekolahnya. Ada yang di Wajak juga itu yang anak-anak masih usia-usia yang remaja, usia masih kecil ya, itu beli oplosan, beli obat ya, kemudian dicampur sama alkohol, dicampur sendiri terus diminum. Nah, seperti itulah generasi kita ya saat ini. Maka akalnya akan rusak ya. Inilah sehingga harus dijaga ya generasi kita. Kemudian al-mal, harta. Disyariatkannya berbagai bentuk muamalat atau transaksi dalam hal fikih buyuk ya, fikih dalam hal jual beli. Disyariatkannya berbagai bentuk muamalat transaksi akad ya. Selama tidak ada larangan maka boleh. Kemudian diharamkannya berbagai macam bentuk pencurian, adanya hukuman pencurian, larangan merusak harta orang lain, mencuri ya. Jadi kalau sudah sampai nisab dalam hukum Islam maka ya dipotong tangannya ya, pergelangan tangan ini dipotong, tangan kanan. Kalau mencuri lagi, pergelangan tangan kiri dipotong. Kalau mencuri lagi, dipotong sini. Kalau mencuri lagi, kiri dipotong. Kalau mencuri lagi, ya sini. Ya, tapi saya kira kalau ini sudah dipotong, sudah nggak diulangi lagi ya. Sudah kapok lah ya. Nah, kalau koruptor-koruptor sekarang ini kan karena tidak ada hukuman hudud ya, pidana dalam Islam seperti itu ya, mereka bisa mengulangi beberapa kali ya. Nah, inilah ya yang disyariatkannya hudud, hukum-hukum pidana justru untuk melindungi. Dan itu tidak mahal ya, nisab ya. Nisabnya itu ya tidak mahal ya. Jadi kurang lebih harga ya 1 dinar lah kurang lebih ya. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi murah.
Justru karena kita tidak menjaga akhlak kita, maka dihargai murah tangan kita itu ya. Tapi kalau kita menjaganya, justru dihargai mahal kalau kita disakiti ya. Kemudian dalam rangka menjaga keturunan, menjaga kehormatan adalah disyariatkannya pernikahan, kemudian dilarangnya perzinahan dan aborsi, adanya hukuman bagi penzina dan penuduhnya. Jadi harus ada 4 orang saksi yang menyaksikan secara langsung ya. Jadi diberikan perlindungan dalam Islam. Adapun yang sifatnya adalah al-hajiyat, yaitu hal-hal yang sekunder, itu contoh dalam hal agama adalah disyariatkannya rukhsah atau dispensasi seperti jamak sholat dalam safar, tayamum saat tidak ada air dan sebagainya. Karena kebutuhan ya, sesuai dengan kebutuhan kita harus sholat, tetapi apabila dalam kondisi tertentu maka ada rukhsah atau ada dispensasi. Dalam rangka untuk menjaga jiwa kita, tidak ditegakkannya kisos karena ketidakjelasan pembunuhan dan diganti dengan diat ya, dengan tebusan ya. Jadi pembunuhan tanpa sengaja. Kalau di Saudi itu seperti kecelakaan ya. Orang yang nyupir tiba-tiba ada anak yang nyebrang di jalan tanpa ngasih aba-aba, langsung nyebrang, mobil dalam kecepatan 150 km lebih per jam ya, bahkan sampai 200 lebih ya, karena jalannya lapang ya, tidak seperti kita yang macet di sini ya, tidak ada yang ngebut di atas 100 ya, di tol pun mungkin hanya 120 ya. Nah, kalau pembunuhan yang tanpa sengaja seperti itu maka harus ditebus diat ya, dengan tebusan yang nilainya kurang lebih 100 onta ya, dikuruskan ya, terserah harga unta berapa, apakah 30 juta, 50 juta, tinggal dikalikan 100 ya. Itu dulu adalah mengikuti syariat dari Abdul Muthalib yang dulu pada saat ya, ketika mau mendapatkan keturunan ayah Rasulullah itu, beliau punya nazar ya, nanti kalau saya punya anak yang ke-10 maka akan saya korbankan untuk Ka'bah. Maka lahirlah anak yang ke-10 yang bernama Abdullah. Karena anaknya lucu, ganteng ya, dia tidak tega untuk mengorbankan anaknya ke Ka'bah. Maka dia konsultasi kepada ya konsultan spiritual lah ya, orang yang pinter, apa solusi untuk keluar dari nazarnya itu. Maka diberikan solusi supaya diundi antara nama unta atau nama Abdullah. Nanti diundi mana yang keluar. Kalau nama Abdullah keluar, diundi lagi. Yang kedua, nah itu dilaksanakan oleh beliau ya. Nama yang pertama yang keluar nama Abdullah, undian yang kedua nama Abdullah, sampai 100 undian. Itu baru keluar unta. Maka beliau mengorbankan 100 unta dalam rangka untuk membebaskan putranya, yaitu Abdullah itu. Sehingga yang dikorbankan 100 untanya dikorbankan dan dibagi-bagikan kepada masyarakat, sehingga Abdullah terbebas dari sembelihan. Sehingga dalam hadis dikatakan, ana ibnu adzabihaini, aku adalah putra 2 orang kurban. Korban yang pertama adalah Nabiullah Ismail, itu adalah kakek buyutnya Rasulullah SAW, terbebas dari korban ya, diganti oleh kibas oleh Allah. Kemudian ayah beliau yaitu Abdullah Dzabihul Tsani ya, korban yang kedua adalah Abdullah ayah beliau, terbebas diganti dengan 100 unta itu ya. Itu asal muasal dari syariat diat. Kemudian hifdzul aql, dalam rangka untuk menjaga kebutuhan sekunder kita, kewajiban belajar atau menuntut ilmu syar'i secara lebih mendalam lagi ya. Tidak hanya secara prinsip atau dasar-dasarnya, tapi lebih mendalam lagi. Kemudian dalam rangka untuk menjaga harta kita,
dalam Islam dibolehkan muamalah yang terlepas dari kaidah umum ya. Seperti akad salam, istisna ini mirip ya. Salam ini pemesanan, istisna itu minta dibuatkan ya, mirip ya. Jadi misalnya pesan baju ya. Bajunya belum ada, tapi ukurannya ini, warnanya ini, bentuknya seperti ini, maka dibuatkanlah oleh penjahit. Nah, kalau salam ini harus di depan, cash di depan. Kalau istisna bisa di depan, bisa dicicil, dilunasi di akhir. Kalau istisna ini mungkin seperti KPR lah ya. Itu dibuatkan desainnya seperti ini, gambarnya seperti ini ya, bahan-bahannya seperti ini, belum ada, rumahnya belum ada, tapi si yang order, pembelinya sudah ridho, kemudian as-soni ya, yang membuatkannya itu sudah dia punya keahlian di situ ya, maka diperbolehkan. Yang harusnya dalam kaidah awal jual beli harus ada ya, barang yang dijual harus jelas, kemudian pembelinya harus ada, yang penjualnya harus ada, akadnya harus ada, ya, tidak ada unsur gharar dan sebagainya. Nah, tapi karena kebutuhan, maka akad yang seperti itu yang belum terpenuhi, yang seperti salam istisna ini kan barangnya belum ada, tapi sifatnya ada, bentuknya itu ada, dan terminimalisir ya, namanya gharar atau sesuatu yang ketidakpasti itu terminimalisir sehingga diperbolehkan. Kalau muzaraah itu kerjasama ya, antara penggarap sawah dengan pemilik sawah. Penggarap sawah dia modal tenaganya, pemilik sawah modal lahannya, modal bibitnya, modal pupuknya. Nanti yang garap adalah penggarap itu dengan disepakati apakah 30, 70, 40, 60, bahkan mungkin 50-50, itu tergantung kesepakatan. Nah, ini diperbolehkan karena masing-masing butuh. Penggarap butuh lahan, dia tidak punya lahan. Yang punya lahan butuh tenaga, dia punya lahan. Nah, ketemulah dua kepentingan itu ya, dua kebutuhan. Kemudian disyariatkannya dalam hal an-nasl wal irad ya, untuk menjaga keturunan dan kehormatan, disyariatkannya pernikahan tadi sesuai dengan level ya, kebutuhan orang menikah itu seperti apa. Sedangkan dalam hal yang sifatnya itu tersier juga ada 5 pembagiannya ini. Untuk menjaga agama, memaknai pakaian, memakai pakaian yang bagus saat ke masjid, melakukan hal-hal yang sunnah. Jadi ke masjid, khudhu zinatakum inda kulli masjid ya, inda kulli masjid. Ambillah, pakailah baju yang baik, perhiasan yang baik dalam rangka kita berangkat ke masjid. Pakai wangi-wangian, melakukan segala sesuatu yang sifatnya sunnah ya. Ini dalam rangka menjaga eksistensi agama kita, kecintaan kita kepada agama kita. Kemudian untuk dalam hal menjaga harta, makan dengan aneka rupa menu, vitamin tambahan ya, karena kebutuhan fisik kita harus terpenuhi supaya ibadah kita lebih khusyuk ya, tidak berpenyakitan, maka inilah kebutuhan yang harus kita penuhi. Al-aqal, melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, kelengkapan belajar dengan fasilitas komputer dan sebagainya ya. Jadi sarana prasarana yang menunjang untuk menjadikan akal kita lebih cerdas, lebih berfungsi. Nah, ini semua sarana-sarana yang baik ya. Yang kita alokasikan untuk ke sana itu adalah bermanfaat dan berpahala. Karena segala sesuatu yang sifatnya itu adalah baik ya, al-ghayatu al-wasailu laha ahkamul ghayah. Segala sesuatu sarana prasarana itu mengikuti hukum tujuannya. Kalau tujuannya wajib, sarananya wajib. Kalau tujuannya sunnah, sarananya juga sunnah ya. Kalau dengan komputer atau dengan Android kita lebih cerdas, maka membeli itu hukumnya
sunnah ya, kita dianjurkan untuk itu ya. Tapi kalau tujuannya untuk merusak, justru menjadikan kita rusak akhlaknya, maka menjadi haram ya. Kemudian menjaga harta, larangan menjual barang yang najis, membeli di atas tawaran orang lain ya. Seperti juga khitbah, kita tidak boleh melamar perempuan yang sudah didahului, dilamar oleh laki-laki lain. Maka begitu pula barang yang sudah ditawar oleh orang lain, maka tidak boleh kita tawar. Itu adalah hadiah sebelum si penawar memutuskan atau si yang menjual ini memutuskan untuk menolak ya. Kemudian an-nasl wal ird, ini juga terkait dengan pernikahan ya, dengan resepsi walimah. Kalau standarnya itu kan aulim walau bisyatin ya, adakanlah walimah walaupun dengan kambing ya, walau bisyatin ini dengan kambing, dengan sate ya, syatin ini kambing ya, sate yang dari kambing itu minimal. Sehingga kalau walimah dengan ayam, nah hukumnya itu tidak sesuai dengan tekstual hadis itu ya. Tapi sekali lagi rohnya kan bukan di situ ya. Rohnya itu dalam rangka untuk mensyiarkan supaya orang ini terketahui dia adalah suami dari si fulanah ini, sehingga kalau mereka berduaan itu masyarakat itu sudah tahu mereka halal gitu loh. Jadi tujuan walimahnya kan di situ ya, bukan dalam rangka untuk berbangga-banggaannya. At-ta'sil asy-syar'i li fiqhil maqasid. Jadi originalitas secara syar'i dalam rangka fikih memahami tujuan-tujuan syariat ya. Memperhatikan syariat untuk kemaslahatan manusia. Al-istiqra' li ma'rifati maqasid syariah, menggali pemahaman tujuan-tujuan syariat. Dan itsbatul maqasid asy-syar'iyyah al-kulliyah, menetapkan tujuan-tujuan syariat yang menyeluruh. Ini penjelasan yang lebih rinci lagi ya. Masing-masing dari kemaslahatan itu berbeda-beda menurut urgensinya ya. Tafawutul masalih, tergantung dari kemaslahatan, min haitsu dzatiha wa qimatiha wa tartibiha, dari sisi fisiknya, nilainya ataupun urutannya. Min haitsu maqadir syumuliha, dari sisi kadar kesyumuliahnya atau kesempurnaannya ataupun kekhususannya, wa min haitsu husuliha, dan dari sisi keberhasilan mencapainya itu. Masing-masing ini kemaslahatan berbeda-beda. Tadi sudah kita gambarkan ya. Ada yang sifatnya daruriyat, tahsiniyat, hajiyat ataupun tahsiniyat ini. Jadi masing-masing ini min haitsu dzatiha wa qimatiha wa tartibiha ya, jadi ada yang paling diutamakan adalah agama. Kemudian yang di bawah itu adalah jiwa kita, yang di bawah itu adalah akal kita, yang di bawah itu adalah nasab, yang paling bawah adalah harta. Sehingga kebutuhan untuk menjaga agama ini adalah kebutuhan yang paling asasi. Bagaimana supaya agama kita yang lurus, yang sahih ini harus kita jaga dari segala macam penyimpangan, dari segala macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang. Ini yang penting ya. Karena kasus-kasus seperti di Syria ya, dan di belahan bumi Islam yang lain ini ya, tujuan yang paling utama dalam rangka untuk merusak itu, supaya eksistensi agama Islam ini hilang ya. Dan inilah yang harus kita pertahankan di NKRI ini ya. Bagaimana supaya agama kita, Islam, agama yang paling benar, yang kita yakini ini betul-betul bisa eksis di masyarakat kita ini. Maka harus kita jaga dari segala macam bentuk pemurtatan dengan berbagai macam bentuknya. Kalau dulu di Malang Selatan ya, ada daerah-daerah minoritas yang dengan pendekatan-pendekatan finansial ya. Mereka kekurangan ekonomi, diberikan santunan berupa finansial, maka mereka rela untuk tidak sholat,
rela untuk tidak ke masjid, rela bahkan untuk sekali-kali ke tempat peribadatan mereka. Nah, inilah hal-hal yang perlu untuk kita waspadai bersama. Agama ini yang paling kita utamakan, ya, yang paling inti untuk kita pertahankan, di samping juga jiwa kita, kemudian akal kita, dan keturunan kita, juga harta kita, ya. Ini juga sudah tadi sekilas untuk jadi ini penjelasannya, memelihara agama adalah memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer, sholat 5 waktu. Jika kewajiban ini diabaikan, maka eksistensi agama akan terancam. Kalau dari sisi hajiatnya, melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindarkan dari kesulitan, sholat jamak qashar tadi sudah kita contohkan, tidak akan mengancam eksistensi agama, mengikuti petunjuk agama. Kemudian memelihara jiwa, ya, yang prinsip yang primer adalah pensyariatan kewajiban memenuhi kebutuhan pokok untuk mempertahankan hidup, makanan pokok, dan jika ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi daripada jiwa kita. Sedangkan untuk akal, ya, pensyariatan kewajiban memenuhi kesehatan dan terpelihara akal kita, pengharaman minuman yang memabukkan, jika ini diabaikan maka akan berakibat terancam ataupun rusak akal kita, ya. Dan dalam hal keturunan tadi sudah kita contohkan masalah diharamkannya perzinahan, dan termasuk adalah kalau sekarang adalah penyimpangan seksual itu, ya. Dan dalam hal harta, pensyariatan aturan kepemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang ilegal. Jadi sangat diperhatikan masing-masing dalam Islam inilah, sehingga Islam ini tidak seperti sosialis, ya, dan juga tidak seperti liberalis, ya, pertengahan lah Islam, karena agama wasatiyah. Kalau sosialis itu tidak ada batas kepemilikan, punya saya punyamu semuanya, ya, mereka sama. Kalau liberalis ini dari sisi individualisnya sangat menonjol, ya, keakuannya sangat menonjol, tidak peduli dengan yang lainnya. Nah, Islam pertengahan di antara itu, ya. Likaila takuna dulatan bainal aghniya'i minkum, ya, harta itu supaya tidak hanya beredar pada orang-orang yang kaya saja. Saya kira itu jamaah sekalian, mudah-mudahan bisa kita fahami bersama, menambah wawasan kita, wacana kita dalam rangka untuk memahami tujuan-tujuan syariat Islam yang demikian mulia, baik itu dalam rangka menjaga agama kita, menjaga jiwa kita, harta, akal, dan keturunan kita, baik itu tingkat dororiyat, hajiat, atau taksiniat. Demikian mudah-mudahan dan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.